Morgan Stanley Capital International mengumumkan hasil evaluasi indeks MSCI Indonesia periode Mei 2025. Pada kategori indeks MSCI Indonesia berkapitalisasi kecil alias Small Cap Index, saham PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel dan PT Merdeka Battery Materials Tbk akan menjadi penghuni baru indeks tersebut. Perubahan akan berlaku pada penutupan perdagangan 30 Mei 2025, dan tanggal efektif perubahan mulai 2 Juni 2025. MSCI dalam pengumuman yang sama juga mendepak 4 saham dari Bursa Republik Indonesia dari daftar MSCI Global Small Cap Indexes. Keempatnya adalah PT Harum Energi Tbk, PT Indika Energi Tbk, PT Sumarekon Agung Tbk, dan PT Wijaya Karya Tbk. Pasar merespons positif kabar masuknya emiten ke MSCI. Saham MTEL ditutup melesat 6,61% pada Rabu 14 Mei dibandingkan hari sebelumnya, menjadi Rp645. Harga penutupan saham MTEL itu menjadi level penutupan tertinggi sejak 20 Februari 2025. Level tersebut sama dengan harga penutupan saham MTEL akhir 2024 pada level Rp645 per saham. Kenaikan terus berlanjut pada pembukaan perdagangan Kamis 15 Mei pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Harga saham MTEL nongkrong di Rp670 atau melesat 3,88%. Tak hanya kenaikan harga, saham MTEL membukukan pembelian bersih oleh investor asing senilai Rp12,73 miliar sepanjang kemarin atau setelah resmi diumumkan MSCI. Sedangkan net buy dalam sebulan terakhir mencapai Rp13,23 miliar. Associate Director of Research and Investment Pilar Mas Investindo Sekuritas Maximilianus Niko Demus menyatakan, saham emiten yang masuk MSCI Index akan menjadi salah satu acuan pelaku pasar dalam pengelolaan portofolio investasi. Indeks MSCI selalu menjadi acuan bagi para investor untuk mencari saham. Emiten yang masuk konstituen dinilai sudah terleleksi dengan baik. Hal ini bisa meningkatkan likuiditas perdagangan saham tersebut hingga terbuka peluang kenaikan harga. Potensi penguatan harga emiten infrastruktur telekomunikasi ini masih terbuka. BRI dan Reksa Sekuritas dalam riset terakhirnya mempertahankan rekomendasi beli saham MTEL dengan target harga Rp800. Mitratel merupakan perusahaan infrastruktur telekomunikasi dengan penyumbang terbesar pendapatan berasal dari penyewaan menara telekomunikasi. Saat ini, Perseroan tercatat sebagai emiten menara telekomunikasi terbanyak di Indonesia dan Asia Tenggara. Hingga kuartal pertama 2025, Mitratel berhasil melanjutkan pertumbuhan laba tahun berjalan menjadi Rp526,31 miliar, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp520,98 miliar. Kenaikan tersebut menjadikan laba per saham bertahan di level Rp6. Kenaikan laba tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan MTEL dari Rp2,23 triliun menjadi Rp2,26 triliun.